Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segala puja, segala puji hanyalah milik Allah, karena tidak akan terang mata kita memandang tanpa restu dari Allah. Tidak akan sehat kita hari ini tanpa ada izin dari Allah. Semua ada dalam genggaman Allah. Dan ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang harus menjadi harapan kita ketika kita berdoa kepada Allah tentang Rasulullah, maka mintalah kepada Allah tahta liwa'is sayyidina Muhammadin, agar kita nanti berada satu barisan yang sama dengan barisan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh baginda Nabi. Kita sudah meninggal, dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar. Kita minta agar Allah kumpulkan kita berada satu barisan sama dengan barisan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Pawan TV YouTube channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu potongan ayat di akhir-akhir ayat surat Al-Hasyr. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apa kata Allah? Seandainya Al-Quran itu aku turunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu pasti akan tunduk, terpecah belah karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan perumpamaan Quran diturunkan kepada gunung. Gunung takut, gunung tunduk, takluk, terpecah belah karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang tidak kenal gunung? Kita pasti kenal dengan yang namanya gunung. Kokoh, keras, besar. Itu gunung. Namun ada yang lebih kokoh dari gunung. Ternyata ada yang lebih keras dari gunung. Ternyata ada yang lebih besar dari gunung. Apa dia? Hati yang tidak pernah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengkehendaki hidayah itu turun kepadanya. Seperti apa hati yang tidak pernah dapat hidayah? Hati yang tidak pernah dapat hidayah adalah mengabaikan akan ajaran agama, mengabaikan akan teguran agama, mengabaikan akan pendidikan agama. Hati yang tidak pernah mendapatkan hidayah. Kalau kau punya mobil, taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Kalau kau punya motor, taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Kalau kau punya harta dunia, taruh di tempatnya, jangan kau taruh di hati. Karena apa? Yang ada di hati, yang berhak ada di hati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menyimpan segala sesuatu berbau dunia disimpan di dalam hati, maka yang ada adalah gelisah, galau, bimbang, takut, kehilangan, dan lain-lain. Kenapa? Karena isi dunia ada di dalam hati. Kita simpan mobil yang mewah di dalam hati. Tiap hari ngelihat mobil, tiap hari nyuci mobil, tiap hari ngurusin mobil, tiap hari ngomongin mobil. Saking cintanya dengan harta dunia, tiba-tiba mobil itu hilang. Ketika mobil itu hilang, maka gelisahnya luar biasa. Lapor polisi, lapor sana dan kemari, cari itu mobil agar cepat ketemu. Akhirnya apa? Zuhur ketinggalan, asar keteteran, maghrib ketiduran, isya kecapean. Kenapa? Sibuk nyari mobil. Gelisah karena mobil belum ketemu. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam hati kita? Ketika kita sudah menghadirkan Allah di dalam hidup kita,
Maka apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menghadirkan Allah di dalam hidupnya. Kenapa? Karena prinsipnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu prinsip hidupnya. Jadi ketika kita sudah menghadirkan Allah, ada yang hilang di dalam hidup kita. Oh, ternyata mobil hilang itu, ya wajarlah, mobil itu kan milik Allah. Terserah Allah, Allah mau ngambilnya, barangkali Allah mau ganti dengan yang lebih bagus tahun depan atau 2 tahun lagi dan lain-lain. Maka enak hidup bersandar kepada Allah. Sandarkan hidup kepada Allah itu enak. Kita habis nyangkul, habis macul, capek luar biasa, datang ke rumah, nyender ke tembok, enak, pasti nikmat. Habis capek, kita nyender ke tembok, enak dan nikmat. Bagaimana ketika hidup kita lelah, hidup kita capek, kita sandarkan kepada Allah, nyender ke Allah, ngadu ke Allah, sandarkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, hidup akan jauh lebih nikmat dan tenang. Apa manfaat hidup bersandar kepada Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seluruh penduduk bumi, kata Allah, di tiap kampung, di tiap desa, di tiap wilayah, di tiap negara beriman kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Sehingga apa? Hujan turun manfaat, angin berhembus manfaat, tanah jadi manfaat, udara jadi manfaat, air mengalir jadi manfaat, semua tumbuh subur, tanam jagung subur, tanam jeruk subur, tanam padi tumbuh subur, belalang hilang, tikus pun gak datang. Sahabat-sahabatku, pemirsa Pawan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan prinsip di dalam hati kita kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Insya Allah kita akan selalu ingat bahwa kita ini hanyalah tukang parkir. Loh, kok tukang parkir, Ustadz? Tukang parkir itu dia selalu sadar kalau dia dititipi, bukan memiliki. Tukang parkir coba lihat, dititipi mobil, dititipi motor, tapi nggak pernah sombong, nggak pernah ngaku itu milik dia. Kenapa? Karena dia sadar itu motor, mobil titipan orang. Ketika dia sadar dia hanya tukang parkir, hanya dititipi, maka tugasnya hanyalah menjaga titipan, agar ketika yang punya motor, yang punya mobil ngambil, titipannya tidak rusak. Begitu juga Allah menitipkan kehidupan kepada kita. Allah menitipkan mata kepada kita. Allah menitipkan mulut kepada kita. Allah titipkan kesehatan kepada kita untuk dijaga agar nanti ketika Allah ambil titipannya tidak dalam keadaan rusak. Takut hanya kepada Allah, cinta hanya sepenuhnya milik Allah, hidup hanyalah untuk Allah, bekerja hanyalah untuk Allah, buat segala sesuatu niat kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan segala yang kita kerjakan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang nantinya akan diberikan kunci untuk membuka pintu surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk sahabat-sahabat Pawan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, ketika ada kesalahan yang keluar dari lidah saya, maka itu adalah kesalahan murni milik saya sendiri. Ketika ada kebenaran yang keluar dari mulut saya, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur ma qala wa la tantur man qala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.